Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Girigahana Podcast. Di sini jilid 2 sekarang ya, Girigahana Podcast. Dan sekarang saya hostnya. Nah, saya sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Farhan Fattah. Biasa dipanggil Ormet kalau di Secret gitu ya, kalau di mapala saya. Nah, saya sendiri nomor anggota saya itu 200487. Nah, pada podcast kali ini nih kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang nemenin kita nih ngobrol-ngobrol sekarang nih. Nah, biasanya narasumber kita ini dipanggil ya kalau dalam lingkungan kita sendiri Bang Boncu. Nah, kalau nama aslinya sendiri Bang Kresna Hadi. Nah, kalau yang aku tahu nih kesibukan narasumber kita yang sekarang ini lagi ada project lagi tuh, project lumayan besar gitu ya di sana lah pokoknya gitu. Nah, ini dia Bang Boncu ya, silakan Bang. Terima kasih Matt. Wah, Matt yang project besar. Ya enggak, sebetulnya gini, di apa kesibukan gue sekarang lagi ini Matt, sebagai konsultan untuk bekerja pada ketinggian. Memang proyeknya itu proyek di membangun stadion ya, Jakarta International Stadium. Di situ kita nih menjadi pengawas bekerja di ketinggian. Nah, banyak ya teman-teman rekan-rekan yang hobinya panjat tebing, caving dan lain-lain semuanya, yang menjadi pengawas bekerja di ketinggian ya, baik di safety ya, di keselamatan buat mereka. Nah, itu sibukannya sih gua. Nah iya, Bang Boncu ini salah satu anggota kita juga ya, salah satu anggota Girigahana. Nah, Abang tuh kan ya di project tadi itu ya kurang lebihnya nggak jauh-jauh dari aktivitas yang dulu Abang lakuin di Mapala dong berarti. Betul, Matt. Nah, jadi wah, gimana tuh Bang? Abang bisa berkecimpung di kerjaan Abang tadi tuh? Jadi awalnya tuh dari hobi sih, pada saat masuk Mapala kita diajarin terkait panjat tebing, caving dan lain-lain. Akhirnya kita bisa masuk ke industri ya, lebih ke pekerja, lebih ke profesional lah. Profesional apa ya? Kita yang biasanya kita melakukan panjat tebing, caving itu kita aplikasikan gitu kan di proyek itu. Tapi kita harus menambah memang kompetensi yang ada terkait aturan-aturan regulasi yang berhubungan dengan bekerja pada ketinggian. Tapi based on-nya itu banyak anak Mapala. Ya, banyak anak Mapala yang mengawasi mereka. Karena apa ya? Di situ menariknya apa? Karena basic mereka ada tuh, simpu, menyimpul dan lain-lain. Akhirnya ya kita buatin pengalaman mereka, pekerjanya jadi aman. Nah, jadi kalau gue lihat Mapala tuh bisa berkarir ke sana, baik di K3, keselamatan dan lain-lain. Asik pokoknya deh. Pokoknya kalau lu di Mapala, kalau lu setengah-setengah saya. Waduh. Iya, betul. Di situ bisa menjadi berkarir lo, ya kan? Baik dari lo hobi kan ada ya di pariwisata, juga ada guiding, ada apa. Nah, kalau ini lebih kebanyakan ke industri ya. Kalau gue lebih konsen ke K3-nya. Nah, jadi rekan-rekan yang punya potensi di sana tuh bisa menjadi profesional mereka gitu kan, buat karirnya mereka tuh sangat sangat bagus banget ya menurut gue sih. Berarti kerjaan yang sekarang Abang geluti ini nggak jauh-jauh dari kegiatan Abang dulu di Mapala berarti? Yes. Dari dulu kayak mungkin eksplor tebing gitu ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan tali temali lah gitu. Betul. Bawa yang SRT segala macam lah gitu ya Bang ya. Cuma memang ada beberapa perbedaan sih teknik-teknik ya. Tapi itu kalau menurut gue, kalau based on-nya di Mapala, gue yakin habis itu udah maksudnya udah mudah untuk perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan sama teman-teman gitu. Tapi minimal mereka punya kompetensi yang berhubungan dengan regulasi aja. Jadi saran gue sih kalau yang mau di Mapala lu bener-bener lu harus sungguh-sungguh gitu, mesti belajar. Bener-bener nggak usah setengah-setengah deh, nggak usah ragu. Pokoknya habisin aja Bang. Karir lo bisa dari
bener-bener ilmu Mapala itu Yoi. sangat berguna banget. Berarti dari hobi ke dapat gaji. bisa. Jadi Betul sekali. cuan bro. Yoi, cuan Enggak. Cuan dong. Yoi. Enggak, jadi gini, kalau lu udah masuk di Mapala, lu bisa bener-bener mengeksplor diri lu, ya. Bisa mengeksplor diri lu bisa menentukan tuh lu mau berkarir kemana. Karena banyak loh jalur dari Mapala tuh, bisa ke pariwisata, bisa ke industri, atau bisa banyak lah. Kalau menurut gue sih sekarang nggak menyesal lah ya, karena banyak nilai-nilai dari Mapala yang dapat kita ambil untuk karir kita. Berarti kurang lebihnya Mapala ini sebagai batu loncatan abang lah bang ya untuk ke situ. Kalau dibilang batu loncatan, ya dulu gue nggak nyangka, met. Iya. Gue masuk Mapala kerja yang begini-ginian gitu kan. Betul Ya sekali. kan? Ya, jadi dulu gue nggak nyangka masuk ke arah sana gitu kan. Tapi di situ lah gue banyak ya kan belajar di Mapala apa nilai-nilai itu. Ngelihat, wih, potensi nih. Kayaknya kalau di panjat tebing, di caving gue punya ilmu ini, apa yang gue bisa lakukan ya? Nah, kita lihat dari sisi-sisi lain di luar hobi kita, ternyata bermanfaat. Oh, bisa nih berkarir ke sini. Nah, kita tekunin ke situ. Iya. Situ. Akhirnya jadi profesional ya, maksudnya jadi karir gue jadi ke situ. Yoi. Jadi benar-benar ya gue tekunin aja deh. Iya. Ketimbang gue cuman wah ini hobi gue doang yang gue jalanin, tapi gue bisa berkarir ke situ juga. Iya. Nggak cuma senang-senang doang, tapi Nggak. kita dapat duit juga dari situ kan. Bisa jadi. Yoi, itu dia yang paling penting. Cuan. Jadi jangan nyesel deh masuk Mapala, asik pokoknya lah. Ingat itu ya. Nah, tadi kan abang udah bicara masalah kurang lebih kesibukan abang lah bang selama ini ya, dan itu tadi abang dapatkan ya kurang lebih ilmunya dari Mapala, dari organisasi yang udah abang rutin selama ini ya bang ya. Yes. Nah, di sini nih mungkin teman-teman di luar belum tahu bang Mapala itu apa segala macam. Nah, mungkin gambaran umum aja nih ya. Kalau dari masyarakat awam sendiri mengira Mapala itu ya emang mahasiswa pecinta alam gitu bang, yang giatnya itu emang di alam, mungkin di gunung, di tebing, di goa dan sebagainya lah bang gitu. Nah, kalau menurut abang pribadi nih, Mapala itu apa sih bang? Mahasiswa paling lama. Tidak dong. Gak, jadi orang bilang mahasiswa paling lama, bener gak Met? Banyak loh Met yang mau bilang gitu mahasiswa paling lama. Iya betul juga sih bang, betul juga. Iya nggak salah sih. Iya, Gak, nggak salah. sebetulnya gini, kalau gua ya di Mapala yang gua pelajarin, yang gua dapet ya kan, tuh Mapala tuh anak-anaknya yang kreatif, ya kreatif, yang bener-bener berinovasi dan mandiri. Ya. Nah 3 poin itu tuh kalau gua lihat pada saat gua berkegiatan di Mapala itu poin-poin itu selain berkegiatan alam bebas ya, tapi unsur-unsur itu ada di Mapala. Jadi orang-orangnya yang kreatif, orang-orang yang inovasi, dan orang-orang yang benar-benar mandiri. Bayangin aja, Met, ya kan, orang-orang yang kreatif, apa yang bisa dibuat sama Mapala, kegiatan-kegiatan apa? Iya, ya kan? iya. Akalnya banyak lah pokoknya bang. Iya, inovasi lah, ide-ide mereka tuh bagus-bagus, Met. Ya, ide-ide Mapala tuh yang tadinya kita nggak kepikiran, dia kepikiran. Ide-ide yang mind blowing lah bang pokoknya ya. Iya. Out of the box. Ya, out of the box. Terus mandiri, bayangin aja. Ya kadang kita nggak pulang seminggu 2 minggu yang di sekret. Waduh, iya gimana bener. nggak mandiri tuh. Yoi. Betul sekali. Dan ya di kegiatan alam bebas sih nggak, ya, kita bertahan kegiatan-kegiatan benar-benar bertahan hidup di alam bebas dan lain-lain, diaplikasiin. Kadang-kadang di secret juga diaplikasiin, Met. Seminggu, Iya, 2 minggu ya nggak? Waduh. Bertahan bagaimana ya nggak? Makannya gimana, Met? Jadi Iya. benar-benar begitu, Met. Survive lah pokoknya. Survive pokoknya. Hebat lah kan. Yoi. Mapala itu pokoknya survive. Harus bisa survive. Apapun dan dimanapun.
Betul sekali. Nah, jadi Mapala itu adalah mahasiswa yang inovatif dan kreatif, Bang. Ya, Berarti. kalau dari gue sih kayak gitu sih. Yoi. Nah, tadi kan itu dari abang tuh ya bang, Mapala, pengertian Mapala lah kurang lebih dari abang ya, dan abang yang berkecimpung di situ gitu ya, yang hidup di Mapala gitu. Nah, ada juga nih bang ya, stigma masyarakat yang tadi mungkin abang sebut di awal gitu ya, Mapala mahasiswa apa tadi bang? Paling lama. Paling lama, nah itu ya. Nah, kadang orang-orang masyarakat tuh berpikir gitu, ngapain sih masuk Mapala gitu ya, anak-anaknya lulusnya lama gitu, mungkin gayanya amburadul, rambut gondrong segala macam gitu kan. Tapi tetap keren, Matt. Yo, itu udah pasti dong. Itu udah pasti gitu ya. Anak Mapala keren. Ya. Iya, jadi kayak pokoknya negatif aja bang gitu jatuhnya orang-orang nganggep anak Mapala tuh bang. Nah, gimana bang abang nyikapin apa ya? Ya abang sebagai anak Mapala menanggapi tanggapan atau argumentasi orang luar tuh gimana bang? Ya, emang sih pada umumnya banyak ya pikiran ke arah sana gitu kan. Tapi sih sebetulnya kalau gue lihat, Matt, itu tergantung individunya masing-masing sih, Matt. Iya sih. Ya, Iya. kalau gue lihat ya, orang bilang mahasiswa paling lama, terus orangnya liar, wah orangnya brutal. Iya betul. Terus ya banyak lah hal yang gitu, kerjanya nongkrong, betul ya, Matt? Betul dong. Nongkrong. Iya, nongkrong dan lain-lain. Tapi banyak juga ya kan, nggak semua Mapala yang seperti itu gitu. Banyak loh di kita juga, mungkin dari teman-teman Mapala yang banyak berprestasi. Ya kan banyak yang sekarang jadi atlet, ya panjat tebing, ya, terus atlet, drum dan lain-lain lah yang profesional lah kan. Dan bahkan mereka bisa mendapatkan beasiswa di prestasi-prestasi yang dia gelutin di hobinya mereka, kayak di panjat tebing, kayak di apa drum dan lain-lain, ataupun hutan gunung, banyak lah. Sekarang udah banyak. Bahkan ada di salah satu kampus ya, kalau dia berprestasi itu ya mereka bisa langsung masuk ke jalur akses kuliah, kampus yang bener-bener yang ya maksudnya nggak perlu lagi ujian tertulis lah bang gitu. Bisa langsung masuk. Nah, yang hobi-hobi seperti itu. Jadi kalau gue lihat sih tergantung sih di masing-masing individu. Banyak dulu mungkin gue juga ngerasain, Matt, dimana gue kuliah ya nggak cuma kerjanya wah latihan manjat nongkrong dan lain-lain. Tapi gini, Matt, gue punya tanggung jawab sebetulnya, ya kan? Apaan tuh bang? Tanggung jawabnya kepada orang tua gue dulu. Oh iya dong. Iya dong. Itu udah pasti dong. Jadi ada yang bilang gini, ya kalau orang tua tuh pengen banget ngeliat kita cuman apa? Pada saat ngeliat toga ya nggak? Iya. Di sematin tuh, dikesampingin gitu kan. Nah, udah ngeliat itu mereka udah beban lepas tuh tanggung jawabnya. Iya. Nah akhirnya ya tadi makanya gue bilang tergantung masing-masing individu. Kalau orang yang benar-benar bisa bagi waktunya, waktunya kegiatan dia sama akademisnya dia, nah hal-hal stigma yang seperti itu mungkin udah nggak dilihat seperti itu lagi gitu kan. Nah tergantung sih, Matt. Banyak orang-orang itu bukan Mapalanya, yang kita nilai itu bukan organisasinya tapi individunya. Jadi kebanyakan orang bilang wah, tapi orang tua pada bilang ini, nanti berbagi tugas waktu lu bakal terbuang loh karena ikut Mapala, karena kesibukan. Terus rapat tuh pasti rapat sama kuliah, jamnya panjangan rapat, Matt. Waduh, pasti. Ya kan? Itu sangat pasti dong. Yang udah begitu Mapala, ya kan? Lebihin anggota-anggota parlemen yang di sana, Matt. Ingat itu ya. Tapi itu balik ke esensi kita gitu kan, ya. Tujuan kita masuk Mapala itu sebetulnya kan kita banyak belajar ya dari organisasi, dari skill ya, lebih ke hobi kita panjat tebing dan lain-lain. Itu jadi kalau lu lihat ya stigma itu memang banyak ya yang nilai seperti itu. Tapi kalau kita lihat nggak semuanya. Kalau lihat dari individunya dan jangan dinilai Mapalanya atau organisasinya. Nggak boleh dipukul rata, individunya jangan dipukul rata. Nah karena gue ngeliat ya, gue berkarir aja di Mapala, di Mapala, gue masuk Mapala, gue bisa berkarir, ya kan? Kalau gue nggak masuk Mapala, gue nggak tahu deh, gue bisa
sekarang pekerjaan gue yang sekarang ya mungkin nggak Nggak sekarang di situ kan, gitu kan. Nah gue dari hobi gue panjat tebing, caving, laut jeram dan lain-lain, terus ya gue lihat masuk ke dunia industri, konsentrasi ke K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Nah akhirnya gue bisa menentukan wah karir hal itu menyambung. Gue suka hobi berhubungan dengan tali-tali juga, safety, keselamatan semuanya. Akhirnya gue tekunin itu dan berkarir di situ. Dan sekarang ya kalau gue lihat itu based on-nya di situ lah, di Mapala ilmu-ilmu itu. Akhirnya kita bisa ada beberapa perbedaan memang di industri sama di hobi kita gitu kan. Tapi itu kalau basicnya di Mapala sih gue yakin ya itu mudah untuk perbandingan itu bisa kita jalanin gitu. Iya, karena kan ya kurang lebih kan kayak mungkin ya nggak tahu organisasi lain atau gimana. Setahu saya kalau di organisasi itu emang jadwal padat gitu ya, dan otak juga jadi kebagi. Tapi itu sih Bang ya, dari situ nggak sih kayak dampak positifnya gitu. Jadi si mahasiswa ini, si individu ini bisa manajemen waktu, bisa manajemen otak juga, bisa manajemen stres. Jadi ya mungkin itu sih Bang yang mematahkan mematahkan stigma masyarakat tadi, bahwasannya di Mapala itu bukan negatifnya doang gitu, tapi kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah gitu ya. Oh iya, maka ada organisasi yang mengajarkan yang nggak baik kan, Mas. Selalu melakukan yang terbaik ya. Nah, jadi ya tadi balik lagi ke videonya masing-masing kan, dari mereka kadang gua udah kasihkan ya di Mapala tuh lupa waktu, Met. Iya Bang, betul ya? Betul. Harus kuliah jam segini ya, santai ntar lu masuk ya diusir sama dosen. Akhirnya nggak kuliah lagi. Yoi. Tapi ya gitulah. Kalau gue lihat mungkin ya yang harus kita tanamin dari kita yang masih aktif nih, contohnya Met, lu harus bener-bener memang waktunya ya, kuliah ya suruh mereka kuliah. Jangan lu ajak nongkrong dulu, Met. Jangan keenakan dong. Betul. Nah itu sih tergantung membagi waktu. Kadang kitanya nggak bisa menyesuaikan atau membagikan waktu kegiatan kita sama akademis. Nah ya gue ngeliatnya dari situ kepadatan mereka, akhirnya jadi kuliahnya berantakan. Terus akhirnya yang tadi bilang statement Mapala masa yang lama itu benar-benar ada gitu terjadi. Nah itu. Nah mungkin ada sisi lain lagi ya, kalau gue sih ngeliatnya ke arah situ ya. Tapi untuk menyikapin itu gimana ya tergantung dari kitanya sih. Kalau kita udah niat benar-benar ya bisa membagi waktu, kita benar-benar kontrol gitu waktu kita akan bisa selesaikan. Banyak teman-teman yang udah ya masih, bahkan ada loh di kita 3 tahun setengah mereka selesai cum laude bahkan ya beasiswa. Nah itu harusnya itu bisa jadi gimana tuh caranya mulai membagi waktu kan. Nah dari kita yang penggiat kita harus tahu ya kan, apalagi kondisi sekarang ya macam udah online ya sekarang kan ya, dan lain-lain ya. Itu aja sih kalau gue lihat. Terus yang dibilang liar tadi katanya liar, amburadul ya kan, karena mungkin gini ya kan, dari mereka memang mereka orang santai gitu kan. Jadi karakter mereka tuh asik ya kan. Kalau Mapala tuh pasti lu lihat di kampus tuh beda sendiri kayak. Yoi, Mapala adalah orang yang asik, di tongkrongan asik, camkan itu. Gayanya bener deh. Yoi. Karena apa ya? Kalau mereka lihat ya kan, ya gaya kok wah dandanannya santai, asik. Nah karena ya tadi kalau menurut gue sih mereka nyaman dengan apa yang dia pakai. Jadi bener-bener ya udah apa adanya aja gitu kan. Nah, tapi bukan berarti Mapala nggak bisa rapi. Oh bisa dong. Contohnya lu nih, Met. Iya nggak? Mapala tuh keren kalau pakai baju lawangan. Nah, terus bisa rapi kok. Tenang aja. Bisa dong. Lanjut Bang. Ya itu sih gambaran. Jadi
hal stigma itu kita masuk ke individu Iya. masing-masing. Kalau gue lihat bukan ke organisasinya, Hmm. organisasi mengajarkan yang baik ya kan dan benar terkait ya stigma yang tadi tidak. Makanya kalau gue dulu gue lihat tuh jadwal adik-adik kita tuh. Kalau emang ternyata, kuliahnya jam sekian, kita kasih tahu gitu Iya, kan iya. mereka untuk Masuk lah. gitu kan gitu. Tapi ya tergantung dari merekanya gitu. Berarti balik lagi ke individu masing-masing ya bang ya. Dia pandai apa enggak membagi waktu. Jadi bukan salah mapalanya gitu bang. Betul. Tapi mungkin salah di dianya yang emang nggak bisa bagi waktu atau terlalu keasikan nongkrong tadi mungkin ya, atau dengan kesibukan dia di organisasi. Jadi si kuliahnya ini jadi terbengkalai gitu ya bang ya. Sama ini ya trik-triknya nih Matt. Ya kan kadang-kadang nih pada saat beraktivitas ya mereka kadang tuh mereka nggak terbuka atau nggak ngomong ke para instrukturnya ataupun para senior-seniornya gitu kan, pengurusnya kalau mereka kuliah dan lain-lain, karena mereka saking waduh nggak enak ninggalin kegiatan izin. Seharusnya kalau mereka ngomong dengan waktu mereka mau harus kuliah, gue yakin lu pada nggak ngizinin kan, ngizinin kuliah gitu kan. Nah, tanggung jawab dia untuk orang tua kan. Makanya konsen lu tuh konsen kita nih ya tadi kita harus tahu mereka kalau memang waktunya kuliah ya kuliah, waktunya mereka latihan ya latihan, dan mereka kita tahu jadwalnya dia. Nah tapi gini Matt, itu kan stigmanya yang tadi ya masih paling lama dan lain-lain, tapi banyak juga loh di Mapala tuh positifnya loh. Sekarang bayangin loh, kalau pada saat ada bencana orang yang paling cepat untuk bertindak udah jelas pasti tuh Mapala dong. Mapala. Ya kan? Terus kegiatan-kegiatan yang yang positif ya banyak sebetulnya di Mapala, apalagi dari penyelamatan ya kan, banyak ya kan potensi-potensi yang bener-bener buat potensi yang di Mapala tuh bener-bener berguna banget, ataupun bener-bener orang yang ini ya sigap cepet ya kan pada saat membantu tuh kan. Karena ya tadi tugas dan tanggung jawabnya mereka juga pun untuk membantu ya, untuk masyarakat tuh ada salah satunya di kode etik pendidikan. Iya benar bang, ke sosial juga kan ya. Iya gitu. Benar. Berarti nggak selamanya Mapala itu yang dikira orang-orang tadi ya bang ya. Iya. Banyak kok positifnya gitu ya di Mapala. Maksudnya kayak tadi gitu ya, mungkin pada saat tangkap bencana gitu, atau bakti sosial ke masyarakat gitu, atau ya tadi gitu anak Mapala ada yang jadi atlet, atau kayak abang tadi dari Mapala bisa punya karir yang bagus gitu kan, dari itu abang dapatkan dari Mapala juga kan bang gitu. Iya betul. Jadi ya tergantung sih kan dari kitanya. Kalau kita udah benar-benar sebetulnya di Mapala lah gue dapat itu ya, dapat pelajaran yang paling penting buat gue untuk gimana gue bisa membangun karakter gue nih terkait gue mau kemana nih, berkarir kemana nih, terus bisa apa ya Mete? Gue tahu arah tujuannya. Itu abang dapatkan pada saat abang dididik di Mapala ya bang. Iya. Karakter abang itu terbentuk di situ gitu. Ya salah satunya itu karena gue lihat di Mapala itu yang ngebangun karakter ya orang-orangnya gitu kan. Bisa disiplin, tanggung jawab, terus mempunyai mental fisik yang kuat. Itu gue banyak berlatih di sana. Nah tadi kan abang ngomong nih bang bahwasannya sekarang dengan kesibukan yang abang jalanin pada saat ini itu nggak jauh-jauh dari kehidupan abang dulu di waktu abang masih aktif-aktifnya di Mapala. Dan abang dididik di Mapala, makanya bisa jadi seperti sekarang gitu, mempunyai karakter yang sekarang gitu. Nah berarti kurang lebih emang di Mapala itu ada yang namanya pendidikan karakter dong bang? Itu udah pasti. Nah itu udah pasti. Kalau yang aku tahu bang ya, pendidikan karakter tuh
apa ya, melatih diri seseorang atau mengeluarkan karakter ya, tapi dalam sisi baik gitu, mulai dari kejujuran, kedisiplinan, terus mental yang baik gitu bang ya. Nah kalau dari abang pribadi, apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu bang, dan apa sih yang abang alamin di Mapala gitu? Kalau gue lihat gini, pendidikan karakter bagi gue adalah penyempurnaan diri. Ya, penyempurnaan diri yang dilakukan terus menerus, akhirnya kita menjadi terampil. Kan? Kenapa? Jadi ada istilah gini, kalau lu mau jadi orang besar, ya gabungnya sama orang besar. Ya, kalau lu mau jadi artis, Matt, ya gabungin sama artis. Ya nggak? Makanya tadi gue bilang penyempurnaan diri. Kalau lu lihat ya, pada saat lu masuk ke Mapala, sebetulnya udah otomatis ya kan karakter lu terbentuk, Matt. Karena di Mapala tuh pasti kayak pendidikan dasar, lanjut atau pengambilan nomor dan lain-lain, pasti punya tujuan, ya kan? Untuk apa sih mereka dilakukan seperti itu? Kenapa sih nggak langsung jadi aja gitu kan? Iya. Nah, ada prosesnya. Nah, proses-proses itulah yang menciptakan pembentukan karakter para Mapala ya, Mapala khususnya di organisasi kita. Pasti ada ya hal kayak gitu. Nggak ada tujuan cuma yuk naik gunung ya udah, tapi proses-proses itu. Nah, bikin proposal, bikin apa semua. Nah, proses-proses itu sebetulnya secara otomatis dilakukan terus-menerus sama teman-teman itu. Jadi membentuk karakter teman-teman gitu. Nah, akhirnya menjadi Mapala yang terampil. Nah, gue bilang sih itu masuknya ke penyempurnaan ya diri atau penyempurnaan individu seorang Mapala. Nah mungkin kan bang kalau masalah mendidik karakter itu di beda lingkungan beda juga cara mendidiknya bang. Yes, pasti otomatis. Nah mungkin kayak mungkin dia di lingkungan mana gitu, dia akan menjadi seorang yang seperti apa gitu. Nah kalau di Mapala sendiri nih bang, gimana bang proses pendidikan karakternya gitu bang? Prosesnya sebetulnya kalau rekan-rekan tahu ya, pada saat proses pendidikan aja itu udah masuk ya nilai-nilai pembentukan karakter ya, terkait ya kalau rekan-rekan tahu ya, pada saat mau lakukan masuk ke Mapala aja udah ada proses-proses tuh. Ya kan, mereka terkait disiplinnya, tanggung jawab, makanya pembentukan karakter kan lebih ke perilaku ya, iya bang, si orangnya itu ya. Jadi hal-hal itu sudah terbentuk secara otomatis ya, pelan-pelan. Jadi nggak semena-mena itu kan masuk Mapala, tapi itu tujuannya itu ya tadi membentuk karakter terkait yang dulu ya, mungkin ya yang dulunya nggak disiplin jadi disiplin ya kan, yang dulunya nggak bertanggung jawab jadi bertanggung jawab ya kan. Nah, jadi kalau gue lihat di Mapala itu benar-benar kita membentuk karakter kita gitu kan. Baik hal-hal yang sebelumnya yang kita nggak tahu ya, maksudnya nggak disiplin jadi disiplin. Iya benar. Nah itu sih kalau gue lihat di Mapala kena ya buat gue ya, untuk menyempurnakan diri gue dan yang dilatih terus sama para mentor atau instruktur ataupun senior di Mapala gue, yang akhirnya menjadi terampil. Dan pada saat mempunyai terampil, kita bisa ya, terampil itu bisa kita buat ya kan, jadi kebiasaan kita. Baik nanti setelah teman-teman udah di Mapala terus mau bergerak atau belum beraktivitas ataupun masuk ke dunianya benar-benar pekerjaan atau lingkungan yang lain-lain, itu akhirnya jadi terbiasa. Gitu. Berarti dari Mapala karakter abang itu terbentuk gitu menjadi seperti sekarang gitu? Ya, secara nggak langsung ya, karena dari mungkin para senior udah membuat ya sedemikian rupa proses-prosesnya, akhirnya kita terbentuk secara nggak langsung. Kalau gue lihat ya di Mapala itu yang membentuk karakter gue, banyak hal-hal yang gue dapetin gitu kan. Jadi yang tadinya nih ya, yang tadinya abang gimana nih? Iya, yang tadinya gue cuma bayangin Matt,
disuruh maju ya kan, suruh apa mimpin doa aja kan lu, kadang-kadang waduh gimana ya kedinginnya ya kan? Tapi di Mapala kita dipaksa gitu kan, bukan dipaksa ya, kita didorong untuk bagaimana kita berani ya kan, berkomunikasi banyak orang dan lain-lain. Nah di situ makanya kalau gue lihat anak Mapala tuh santai-santai gitu. Santainya bukan santai karena apa itu kan, karena ya tadi karakter itu terbentuk dan dia bertanggung jawab juga dengan perilakunya dia gitu. Jadi nggak semena-mena gitu. Nah, kita ngomong masalah pendidikan karakter nih abang ya. Salah satu poinnya itu dalam segi mental. Nah, kalau yang kurasain sih bang ya selama ada di Girga, selama ada di Mapala gitu, kita dipaksa atau diajarkan untuk bisa berpikir dalam kondisi apapun nih bang. Ya kalau kita kasih contoh pada saat di lapangan kita ngelakuin kegiatan di lapangan, ya kita mau secapek apapun kita harus bisa berpikir apa langkah yang harus kita ambil gitu bang. Jadi walaupun badan capek gitu ataupun kita lagi dalam kondisi seburuk apapun, tapi otak harus bisa berpikir sehat gitu bang. Nah terus juga bukan hanya masalah di lapangan, tapi juga pada saat kita di forum gitu ya, dalam berargumentasi ya kita juga dalam pressure sekuat apa gitu melawan argumentasi seseorang, ya kita harus bisa ngelawan itu dan punya mental untuk berargumentasi balik gitu, ngelawan argumentasi dia atau adu argumen lah bang di situ. Nah kalau menurut abang gimana tuh bang? Ya. Jadi gini men, kenapa di penggiat alam bebas ya harus menyiapkan mental dan fisik ya, benar-benar lebih ekstra ya dengan orang umumnya gitu kan. Ya karena tadi kan kegiatan kita tuh kegiatan alam bebas dan kita nggak tahu ya di alam bebas tuh aspek-aspek dari lingkungan, dari bahaya-bahaya ya dan lain-lain ya. Itu yang bisa membuat kita yang tadi kalau kita nggak cukup mental dan fisik, yang terjadi apa? Ya udah ya banyak yang dari kejadian ya di alam ya, alam bebas, pengaruhnya hal itu. Nah mental dan fisik itu harus memang kita siapkan. Siapkan untuk kegiatan-kegiatan alam bebas ya. Salah satunya di Mapala itu benar-benar persiapan untuk kegiatan itu benar-benar matang. Udah menganalisa semuanya jalur-jalurnya, terus resiko-resikonya, terus gimana cara mengendalikan atau penyelamatannya. Nah lalu yang untuk berkegiatan juga harus punya mental dan fisik yang kuat. Ya kan, kenapa? Ya tadi kita tuh mempersiapkan ya, kondisi alam tuh nggak tahu, nggak diprediksi. Nggak ada yang bisa tahu itu. Iya, jadi hal itu ya emang benar. Kenapa dibutuhkan karakter, dibutuhkan mental dan fisik atau mental yang benar-benar kuat ya, karena tadi kita berkecimpung di kegiatan alam bebas, bukan ya istilahnya kecuali di kegiatan-kegiatan lain ya. Mungkin kegiatan lain juga butuh mental yang kuat. Tapi karena kita lebih ekstra di alam bebas dan ekstrim, ya ekstrim. Nah itu memang benar ya kan, sangat dibutuhkan. Ya tapi ingat men, membentuk mental dan fisik yang kuat itu kan ada ya cara-caranya, metodenya gitu kan, nggak cuma semena-mena. Kebanyakan tuh untuk itu ya tadi hal-hal yang membuat malah membentuk mental malah jadinya tadi banyak yang human error gitu kan, yang ditempatnya digemblengnya benar-benar digembleng gitu kan. Tapi kan sebetulnya di alam bebas aja kita udah digembleng gitu kan dengan kondisi cuaca alam sendiri yang gembleng itu kan. Benar-benar. Nah dari segi situ tinggal kita yang tadi gimana caranya kita bisa menyempurnakan ya kan gemblengan itu tidak benar-benar di jalurnya ya. Nah tadi untuk masalah terkait alam bebas, kita juga kemampuan organisasi kita ya itu harus benar-benar seimbang juga. Karena penting ya untuk kita ya, untuk
untuk kegiatan-kegiatan alam bebas. Itu aja sih, Matt. Yang harus diperhatikan sih. Mental fisik benar. Apa yang tadi lo bilang, Matt, itu emang perlu banget, penting. Itu mungkin salah satu goalsnya juga ya, untuk membentuk karakter penggiat alam bebas ya. Nah, kalau itu tadi aspek-aspek dalam pendidikan karakter berarti ya Bang ya. Mulai dari tadi kedisiplinan gitu, cara dia manajemen waktu dan manajemen segala macam lah gitu. Terus tadi kita bicara juga soal mental. Nah, sekarang kita bicara masalah langkah-langkah, step-step dalam melakukan pendidikan karakter atau mendidik karakter seseorang di Mapala gitu Bang. Nah, kalau ya dari sudut pandang Abang, langkah-langkah apa sih yang ada di Mapala dalam pembentukan karakter ini Bang? Ya sebetulnya sih secara nggak langsung Mapala tuh mempunyai program-program pendidikan ya untuk mental dan fisik. Salah satunya ya tadi secara nggak langsung kita masuk ke program-program itu ya. Yang pertama tujuan untuk merubah karakter itu, seorang Mapala tuh apa ya. Setelah kita sudah mendapatkan tujuannya untuk membentuk karakter seperti ini, berarti langkah-langkah itu yang kita udah harus kita rumuskan. Makanya kenapa semua kegiatan kita dilakukan secara prosedural. Ya, ada SOP-nya, ada juklak, ada juknisnya. Ya, itu untuk apa? Untuk kita benar-benar sesuai dengan tracknya, stick to the line lah, alurnya. Nah, biar kita juga bisa lihat ya kan indikator hal itu yang harus kita perhatikan. Nah, langkah-langkahnya kalau udah tahu tujuannya ya tadi. Kita bisa juga kalau di program di Mapala bisa aja kita lakukan di program-program. Makanya tadi gue bilang untuk pendidikan karakter apa sih? Menyempurnakan diri. Nah, dengan apa? Dengan melakukan terus-menerus dan akhirnya menjadi terampil. Nah, setelah kalau di kerja kan kita lakukan dari pendidikan dasar, terus ada lagi melakukan PLPA, pendidikan lanjut di alam, lalu dilakukan pengambilan nomor dan lain-lain lah. Dan program-program itu dan program rutinitas. Nah, sebetulnya langkah-langkah itu bisa dipakai itu secara nggak langsung udah membentuk karakter. Ya kan, program-program yang terus menerus dengan akhirnya kader-kader Mapala itu menjadi terampil. Nah, itu yang harus perhatikan, yang harus kita ketahui. Fungsinya apa sih? Pendidikan dasar, kita kasih tahu nih dasar-dasarnya. Setelah itu apa? Kita melakukan pendidikan lanjut, ya kan, bisa lebih grade-nya lebih ke apanya nih yang mau dibentuk sesuai dengan evaluasi yang di awal. Nah, selanjutnya. Nah, akhirnya kita baru bisa mendapatkan tenaga yang terampil, karena dilakukan terus-menerus. Berkesinambungan lah. Nah, itu sih kalau gue lihat ya, lebih ke program ya, lebih ke programnya si organisasi itu yang membentuk karakternya. Kadang di zaman A, zaman B, zaman C beda-beda nih program-programnya. Kenapa? Mungkin keperluan pembentukan karakternya itu di zaman itu harus A ya kan, yang dibutuhkan ini. Berarti kan mereka melakukan program-program itu aja sih, program-program yang sesuai dengan zamannya gitu kan. Jadi hal-hal itu sih Matt yang harus diperhatikan. Iya. Dan tadi juga Abang menyinggung gitu masalah kayak ada pendidikan dasar, ada pendidikan lanjutan dan segala macam lah program kerjanya. Yang pasti di setiap langkah-langkah atau step-step itu ada muatan-muatan tersendiri dong Bang. Pasti ada tujuan. Kita melakukan program-program itu bukan semena-mena kita bikin program atau ikutin ya yang di tempat ini begini enggak. Tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, untuk membangun karakter itu ya tadi kita butuhnya namanya tujuannya dulu kan. Terus apa yang mau kita bentuk SDM kita, lalu ya tadi ya kan bisa kita lakukan prosesnya adalah dengan program-program kita gitu. Nah, dan disiplin yang tadi apa bilang ya tadi ada muatannya. Nah, hal itu sih yang sangat diperlukan. Nah, makanya kalau untuk kader-kader
di kegiatan alam bebas ya kadang udah capek PLPH ini. Nah sebetulnya kan itu proses. Yoi. Ya capek itu adalah salah satu ya kan, ya gimana caranya kita menguatkan mental kita bisa semangat lagi atau apa. Hal itu sih. Jadi yang ditempa selain di alam bebas hal-hal itu. Akhirnya kita menjadi benar-benar punya mental dan fisik yang kuat. Ya berarti kurang lebih kayak kalau bicara di organisasi kita tadi ya, mulai dari ada yang dasar dulu kita pelajarin dan di situ muatannya juga kita cocokin gitu ke kader-kader ini, terus tadi ke lanjutan kan nggak langsung ujuk-ujuk kelanjutan gitu, betul. Ada step-stepnya dan itu muatannya juga harus yang terstruktur gitu supaya mereka juga dapat lebih mudah gitu untuk masuk ke mereka gitu dan secara tidak langsung dari situ nantilah si kader-kader ini bakalan terbentuk karakternya gitu berarti ya. Ya, secara besar ya. Seperti itu. Nah kalau kita bicara instrumen berarti kurang lebih tadi ya bang ya, kegiatan-kegiatan tadi. Ya kegiatan-kegiatan ya kan. Terus-terusnya kan sebetulnya gini, rekan-rekan mendapatkan pelajaran dari dasar, mungkin dari teori-teori dan lain-lain, dan butuh pengaplikasian. Nah pengaplikasiannya tadi program-program hal itu yang dibuat sebagai tools ya untuk mereka mengaplikasikannya. Nah kalau dari saya, dari gua tuh seperti itu. Instrumen itu bisa dipakai dengan program-program yang disusun sesuai dengan keinginan pembentukan karakter di masing-masing organisasi. Mulai dari segi kegiatan alamnya mungkin, terus mungkin dalam bentuk organisasinya gitu ya, maksudnya mulai ya dari cara mereka manajemen berarti ya bang ya, dari situ bisa terbentuk dan ya tadi instrumennya kayak mungkin mereka melakukan perjalanan dari situ karakternya bisa terbentuk, terus pada saat mengikuti forum-forum maupun internal ataupun eksternal dari situ juga kepribadian bisa terbentuk ya bang berarti. Nah itu yang dibutuhkan karena yang kita butuhkan adalah implementasinya gitu kan. Kita tahu teorinya, akhirnya pengaplikasiannya itu. Dan disitulah yang dibilang penyempurnaan diri dilakukan terus menerus dan akhirnya menjadi terampil. Pada saat nanti rekan-rekan nih udah terbiasa udah ini, akhirnya pada saat ke dunia luar ataupun di dunia pekerjaan atau di lingkungan di luar Mapala, jadi rekan-rekan udah terbiasa terampil gitu kan, udah siap gitu. Nah itu sih. Kalau tadi itu instrumen-instrumen, terus tadi langkah-langkahnya juga udah kurang lebih abang jelaskan gitu ya. Nah kalau pasti dong dari setiap program pasti ada indikator pencapaian dong bang. Nah kalau bicara indikator nih, apa yang bisa kita katakan wah nih pendidikan kita melakukan pendidikan karakter ini berhasil nih ke kader-kader ini tuh. Indikator apa aja tuh bang kira-kira? Kalau di indikator ya, sebetulnya banyak ya indikator ya. Bisa terkait ya dilihat aspek-aspek mana aja ya. Cuman coba gue generalin ya. Gue ngeliatnya gini, setiap sama gue melakukan pelatihan itu ada namanya SKA ya. Itu yang pertama skill, knowledge, dan attitude. Nah 3 poin ini indikator biasanya ya yang kita benar-benar melihat apakah mereka skillnya benar-benar sudah terampil, ya kan, wawasannya benar-benar sudah bisa itu udah luas ya. Nah, terus attitude yang terakhir tuh attitude perilaku hal-hal bagaimana sikap-sikapnya ya si kader-kader atau penggiat alam bebas. Nah makanya poin-poinnya itu secara garis besar itu ya kan, dari skillnya, dari knowledge, dari attitude, dan tinggal tergantung ya kan indikatornya apa yang mau dilihat ya, dari skala skill yang dinilai apa, knowledge seperti apa, dan attitude. Nah itu penting karena ya tadi kita bermain di kegiatan alam bebas ya kan. Skill
memang penting banget. Pasti. Karena ya tadi resikonya tinggi banget. Ya kan, minimal mereka tuh sebelum ke lapangan skillnya itu benar-benar Iya, benar-benar dipersiapkan. Ya, knowledge, wawasannya juga, ya, apalagi yang terakhir adalah perilaku ya, attitude tingkah laku. Nah itu karena kalau di 3 poin itu benar-benar sudah mumpuni, ya tadi mungkin ya mereka menjadi apa ya, pengetahuan bebas yang terambil. Berarti 3 poin itu ya tadi Bang ya. Skill, knowledge sama attitude. Itu yang harus jadi poin utama dalam mendidik karakter seseorang. Kalau dari saya ya, tinggal kita kembangkan gitu kan. Terkait poin-poinnya. Untuk masalah turunan-turunannya itu balik lagi ke kebijakan organisasi berarti Bang. Sama yang tadi kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi gitu. Kader seperti apa sih yang sedang dibutuhkan organisasi gitu Bang. Benar. Nah berarti ya kurang lebih bisa kita simpulin pendidikan karakter di Mapala itu emang benar-benar penting, sepenting itu ya Bang ya? Sangat penting. Sangat penting. Ya itulah dasarnya. Yoi. Karena ya kayak Abang bilang ya itu mempersiapkan seseorang untuk nantinya dia berkecimpung di dunia luar gitu. Agar dia terbiasa dan ya lebih enak aja gitu ntar jalannya berarti Bang ya? Ya secara langsung ya yang tadi mereka udah menyiapkan hal itu. Nah proses-proses di kegiatan alam bebas itulah, program-program itu untuk melatih si penggiat alam bebas ataupun kader-kader kita tuh untuk itu. Yoi. Nah itu untuk masalah pendidikan karakter nih Bang. Nah ya Bang, kita tadi udah ngobrol panjang juga ya Bang. Mulai tadi dari awal kesibukan Abang segala macem, terus tadi kita juga udah bahas masalah apa itu Mapala gitu, stigma-stigma masyarakat tentang Mapala, terus apa tanggapan anak Mapala dan sebagainya. Terus tadi juga kita bahas panjang masalah pendidikan karakter yang ada di Mapala gitu, dan itu emang penting gitu ya Bang ya. Nah di sini mungkin Abang ada pesan gitu buat para pendengar podcast Giri Gahana supaya mereka lebih yakin lah gitu dan membuka pikiran dan kacamata mereka terkait Mapala itu sendiri Bang. Oke, kalau gue lihat gini, karakter tuh berawal dari pendidikan. Ya, pendidikan itu berawal dari kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan ya buahnya dari tindakan. Jadi kalau kita udah melakukan kebiasaan-kebiasaan akhirnya dan dilakukan dengan tindakan, hasilnya juga jadi terbiasa. Nah kalau untuk yang dibilang pembentukan karakter, ya dari sini dari pendidikan itu, pendidikan yang dilakukan kebiasaan-kebiasaannya akhirnya mereka membentuk karakternya. Mapala itu sih yang gue kasih tahu, karakter lebih berawal dari pendidikan, ya pendidikan berawal dari kebiasaan akhirnya menjadi tenaga yang terampil. Buat teman-teman yang di Mapala ya tadi, untuk membentuk karakter tuh ya kita lakukan dengan kebiasaan atau terus menerus dan akhirnya menjadi terampil. Itu pesan moral dari Bang Bocu. Nah, sekarang kalau yang dapat saya simpulin nih Bang dari obrolan-obrolan kita tadi dari awal sampai akhir, ini ada aku catat dikit. Alam mengajarkan kebersahajaan, batas kekuatan dan kelemahan diri yang berujung pada kerendahan hati dan penghargaan kepada orang lain. Alam juga mengajarkan rasionalitas dan kejujuran bersikap. Disinilah integritas pribadi tumbuh dan matang. Banyak sikap dan karakter handal yang bisa ditumbuhkan dengan menjadi pecinta alam, seperti kerjasama, faham tentang keberagaman, serta kesetaraan manusia, dan tentu kreativitas dalam mencipta. Itu dia pesan moralnya. Mantap.
Oke Bang, kita udah di penghujung podcast kali ini. Thank you Bang, Cip. udah jadi bintang tamu dan udah ngasih banyak wawasan buat kita dan para pendengar setia Girigahana Podcast kali ini. Jangan lupa Girigahana Podcast bisa didengar di Spotify dan juga di YouTube Girigahana kita. Jadi teman-teman bisa follow dan subscribe, komen juga. Terus bisa kalau suka bisa di-share ke teman-teman, kerabat dan keluarga. Oke, thank you. Cukup sekian podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya host undur diri, Bang Buncu. Saya juga mengundurkan diri. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.